kami bersyukur Tuhan, untuk pada pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama Tuhan anak-anak-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu menguatkan setiap kami, setiap waktu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan, karena ada satu nama yang selalu membimbing setiap kami Tuhan. Firman-Mu itulah yang selalu menguatkan setiap kami. Pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Engkau akan selalu membawa kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Pengharapan di dalam Engkau akan selalu membawa kami kepada manifestasi dari setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat kesehatan, berkat perlindungan yang terbaik. Kami anak-anak-Mu selalu Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa pengorbanan-Mu, dengan kuasa kasih-Mu, sehingga kami tidak perlu takut akan apapun juga Tuhan, karena kami memiliki Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati anak-Mu yang akan membagikan isi hati-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar nih semua keluarga New Life? Luar biasa. Dahsyat, mantap. Hilang-hilang gambarnya, Bu. Iya. Ya, luar biasa ya. Senang sekali gitu loh. Kita bisa bertemu kembali, terus bisa lihat semuanya, face-nya yang begitu mengalami sukacita surgawi di dalam rumah kita masing-masing ya. Itu benar-benar merupakan sukacita bagi setiap kami gitu loh. Kenapa? Kalau kita menyalakan video, jadi kan kita ngelihat semua, kita bersukacita bersama, kita merasakan kasih Tuhan. Itu sukacita tersendiri bagi kami. Terima kasih. Mari ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema bulan ini adalah hidup dalam kasih Kristus. Hidup dalam kasih Kristus. Kalau kita tahu kasih adalah perasaan sayang ya. Kasih adalah perasaan sayang yang dimiliki oleh setiap manusia. Setiap kita memiliki kasih itu. Kita terima dari Tuhan Yesus dan kita membagikan kasih itu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau masih banyak orang di luar sana, mereka masih mencari kasih itu. Mereka berusaha mencari kasih yang bisa memuaskan keinginan dia pribadi. Mungkin mereka mencari kasih itu dari teman, mungkin dari orang-orang di sekitar mereka, dari orang tua, atau bahkan dari pasangan sendiri. Yang menjadi masalahnya, pada saat kita mengharapkan kasih tersebut, tapi pada saat kita menerima kasih itu dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita terima, akhirnya kita menjadi putus asa. Kita menjadi kecewa. Kenapa? Kok seperti ini? Saya pengen dikasih dan cara seperti ini. Kenapa yang saya tidak dapat tidak sesuai dengan apa yang saya rindukan seperti itu? Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami seperti itu ya. Kita putus asa, kita kecewa, mungkin bahkan kita frustasi, kita stres. Banyak, saya tahu banyak di luar sana. Mereka mengharapkan kasih, kalau kita mengharapkan kasih dari sesama kita, dari teman, dari orang tua, bahkan dari pasangan kita sendiri, itu adalah kasih yang masih terbatas. Yang kita masih bisa merasa kecewa kalau kita berpusat pada kasih yang kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ada kasih yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita harapkan, dan lebih daripada siapapun yang pernah mencurahkan kasih itu kepada kita, yaitu kasih Kristus. Kasih Kristus sudah kita terima. Amin, Bapak Ibu. Kita sudah terima kasih Kristus itu. Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita sudah menerima kasih itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, saat sekarang ini adalah pada saat kita sudah menerima kasih Kristus, yang menjadi bagian kita adalah yuk sama-sama kita membagikan kasih Kristus kepada orang-orang
yang ada di sekitar kita. Pada teman-teman kita, pada keluarga kita, ataupun pada pasangan kita, pada orang tua. Itu adalah tugas kita membagikan kasih Kristus yang sudah kita terima kepada banyak orang. Jadi pada saat kita menerima kasih Kristus bukan berarti kita nyimpan untuk diri kita sendiri, untuk kita nikmati sendiri, tidak. Tapi Tuhan Yesus memberikan kasih itu untuk kita bagikan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat kita menerima kasih Kristus, pada saat itulah kita bisa mengasihi orang lain. Pada saat kita belum menerima kasih Kristus, kita nggak mungkin kita bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Paling gampang gini, kalau mamanya saya mau memberikan air ini, mama ya, ke Ane, mama ya, saya mau memberikan segelas air ini ke Ane. Pada saat saya belum memiliki segelas air ini, nggak mungkin saya bisa memberikan air ini ke Ane ya. Tapi pada saat saya sudah memiliki segelas air ini, dengan gampang saya bisa membagikan gelas air ini ke banyak orang. Demikian pun dengan kasih Tuhan. Kita pada saat ini, saya percaya semua dari keluarga New Life sudah menerima, sudah merasakan, bahkan sudah mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga bagian kita adalah membagikan kasih itu ke banyak-banyak orang. Kalau kita tahu ya di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hanya karena kasih Allah kepada dunia ini, hanya karena kasih Allah kepada setiap kita, hanya karena kasih Allah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan anaknya yang banyak, anak yang satu-satunya. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara yang punya anak pasti tahu seberapa berharganya anak bagi setiap orang tua. Apalagi dikatakan anaknya cuma satu. Dia mengaruniakan anak yang tunggal buat setiap kita, buat dunia ini yang sudah cemar ini. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pada saat Allah memiliki kasih itu kepada setiap kita, itu membuat Allah bergerak. Ya, jadi kasih itu menggerakkan kita, kasih itu menggerakkan kita, kasih itu membuat kita bertindak, dan bahkan kasih itu membuat kita memberikan yang terbaik. Gak hanya bergerak, gak hanya bertindak, bahkan sampai memberikan yang terbaik. Kalau kita lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, itu berbicara anak yang terbaik. Satu-satunya yang terbaik Dia berikan kepada kita hanya karena kasih. Kasih itu yang membuat Allah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Jadi kalau kita hidup sampai saat ini, itu bukan karena kita yang mengasihi Allah. Hanya karena kasih Allah lewat kematiannya itu di kayu salib membuat kita beroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 18, Bapak Ibu coba bisa buka di rumah ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu lihat di terjemahan di TSI dikatakan demikian. Jadi anak-anak saya yang saya kasihi, janganlah dengan mulut saja kita mengaku bahwa kita mengasihi sesama kita, tetapi hendaklah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita dengan perbuatan yang nyata. Jadi kalau kita berbicara tentang kasih itu bukan cuma sekedar ngomong doang. I love you, saya sayang kamu, saya mengasihi kamu. Tidak sampai sekedar itu. Cuma dikatakan bahwa hendaklah kita sungguh-sungguh mengasihi sama kita dengan satu perbuatan yang nyata. Dan itu sudah kita sama-sama kita tahu, itu sudah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dia mengasihi kita, dia memberikan apa? Dia memberikan nyawanya buat setiap kita. Itu perbuatan nyata kasih Kristus pada setiap kita. Luar biasa ya. Jadi kasih itu membuat kita bergerak, bertindak, bahkan memberikan yang terbaik. Amin Bapak Ibu ya. Waktu saya merenungkan firman ini, saya mendapat satu ilustrasi yang saya bisa bagikan ya. Kayak gini. Umpamanya ya, ibu-ibu nih yang biasa di rumah memasak ya. Ibu-ibu yang biasanya di rumah memasak. Ada seorang ibu, dia tuh lagi memasak nih di dapur.
masak capcay gitu ya. Dia masak di dapur, dia lagi masak dan ibu ini mempunyai 3 orang anak seperti itu. Anggaplah anaknya cowok semua gitu ya. Anak biasa kalau cowok semua jarang-jarang nih bantu mamanya ya di dapur ya. Anaknya 3, terus dia anaknya lagi bermain di dalam rumah. Anaknya lagi bermain bersama, ibunya itu lagi masak di dapur. Nah, pada saat ibu memasak, terus anak pertama nih mendatangin ibunya, mamanya dia bilang gini. Dia datang, dia bilang, "Ma, I love you," seperti itu. Terus dia lari kembali, berkumpul lagi dengan saudaranya, dia main bareng lagi. Terus sebentar lagi namanya anak kedua lagi datang menghampiri ibunya yang lagi masak di dapur. Terus dia bilang, "Ma, saya sayang mama." Terus dia beralih lagi, dia pergi lagi bermain, berkumpul dengan saudaranya. Sebentar lagi yang ketiga nih, yang si bontot, yang kecil. Dia datang lagi, terus dia memeluk ibunya, mamanya, terus dia bilang, "Mama masak apa sih?" Katanya gitu. "Oh ya, mama masak capcay." "Oh ya, I love you." Terus dia cium mamanya, terus dia pergi, seperti itu. Terus mereka bermain dan mamanya ini masak. Nah, pas pada saat OTW masak gitu ya, pada saat lagi memasak, ternyata garam habis. Nah, ibu-ibu tahu nih kalau masak namanya garam nggak ada, habis. Itu kan mesti nggak berasa ya tuh masakan. Akhirnya ibu ini manggil lah anak pertama, "Tolong dong, mama ke dapur, ke warung untuk belikan garam, karena lagi masak nggak mungkin ditinggal," seperti itu. Terus anak yang pertama bilang, "Mah, lagi asik main nih, nanti aja lah ya, Mah. Males," katanya gitu, "lagi asik main." Ya sudah, karena dia anak ketiga, dia panggil lah yang anak kedua. "Anak kedua, tolong mama dong, ke warung beli beli garam, karena nggak mungkin ditinggal." Anaknya bilang, "Nanggung, Mah, nanggung. Nantilah, Mah." Gitu. Ternyata yang tak diduga anak ketiga nih yang datang. Belum dipanggil tapi dia datang. "Mah, mama perlu garam ya? Sinilah saya yang beliin garamnya." Terus mamanya bilang, "Jangan, Dek, kamu masih kecil, nggak mungkin kamu bisa jalan ke warung yang jaraknya lumayan jauh." Nggak apa-apa kok, saya bisa kok, Mah, saya bisa. Sinilah saya beliin," gitu. Singkat cerita, yang anak ketiga dia meletakkan mainannya, dia meletakkan melepaskan kesenangan yang lagi bermain dan dia berjalan ke warung untuk membelikan garam. Dari cerita yang sederhana ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ya, siapa sih di antara 3 anak ini yang mengasihi mamanya? Kalau kita bisa lihat tentunya anak ketiga ya. Kalau anak pertama pada saat dia bermain, dia datang, dia cuma bilang, "Ma, I love you." Yang anak kedua dia datang, dia cuma bilang, "Ma, saya sayang kamu." Cuma ngucap doang. Tapi kita lihat di anak ketiga pada saat dia datang, dia meluk ibunya dan dia tanya, "Mama masak apa sih?" Kayak gitu pertama. "Oh, masak capcay." Setelah itu dia bilang, "Ma, I love you." Terus dia cium mamanya, terus dia pergi bermain. Nggak sampai sana aja. Pada saat dia tahu mamanya membutuhkan garam, dengan dengan ikhlas, dengan senang hati, dia mau membantu mamanya. Sebelum disuruh loh ya. Sebelum disuruh dia mau mengorbankan kesenangannya nih, lagi main dengan saudara-saudaranya. Dan pergi ke warung membelikan garam buat mamanya. Itulah Bapak Ibu Saudara, gambaran kasih itu bukan cuma sekedar ngomongan. Tapi ada satu tindakan nyata. Seperti anak yang kecil ini, dia rela berkorban. Korban kesenangan pada saat main. Jam-jam asiknya untuk main, untuk pergi, jalan kaki, untuk beli garam buat mamanya. Karena dia tahu mamanya lagi butuh garam nih saat ini. Seperti itu. Saya percaya setiap keluarga ini udah pernah merasakan bahkan mengalami kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan berbicara tindakan. Bukan cuma sekedar ngomong ya, I love you, I love you, I love you. Enggak. Adanya tindakan nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ya, kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada kita adalah kasih agape, semuanya tahu ya. Kasih agape itu berbicara unconditional love, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mau berkorban, bahkan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Kalau kita lihat di 1 Korintus 13 di ayat 4 sampai 8 ya. Itu buah-buah dari kasih ya. Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 dikatakan, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran.
Ia menutupin segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat dari ayat 4 sampai ayat ke-8, kasih itu, kasih yang digambarkan di 1 Korintus 13 ayat 4 ini adalah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Ntar kalau Bapak Ibu lihat di bahasa Yunaninya, itu adalah kasih agape, adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang mau memberikan segala sesuatunya. Itu adalah kasih yang sudah kita terima dari Allah Bapa. Jadi itu dikatakan sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kalau kita pikir-pikir, coba kita merenungkan ya. Kayaknya susah-susah gampang gitu ya, gampang-gampang susah ya. Tapi tahukah Bapak Ibu, pada saat kasih Kristus hadir dalam kehidupan kita, itu gampang bagi kita untuk mengaplikasikan kasih-kasih, buah-buah kasih yang ada 15 ya, sabar, murah hati, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih Kristus yang sudah kita terima, sudah kita alami, sudah kita rasakan, sehingga gampang bagi kita untuk kita mengaplikasikan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah kasih yang sebenarnya ya. Ada 15 buah-buah kasih ya, kalau di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Masalahnya, kalau kita mengasihi orang, kalau orang itu baik sama kita gampang kan? Gampang banget kita mengasihi orang yang baik sama kita. Orang yang perhatian gitu gampang. Tapi kalau kita disuruh mengasihi orang yang menjengkelkan kita, sedang menjengkelkan, menyakitkan, sedang menyakitkan, memusuhi kita, gimana? Aduh Tuhan, kayaknya mustahil deh. Dengan kemampuan kita, kayaknya kita nggak mungkin bisa gitu ya. Mustahil banget gitu loh. Seringkali kita seperti itu ya. Bahkan kalau kita lihat ya, orang yang antipati ya, mungkin kita pernah ketemu orang yang antipati, yang tidak sejalan nih dengan pemikiran kita, yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah, bahkan yang membuat kita kecewa. Kadang-kadang kita males banget ya, kita sebagai manusianya kita, waduh, boro-boro mengasihi. Kok dia tuh orang yang ngeselin gitu loh, jengkelin, yang kok kayaknya nggak pantas ya untuk mengasihi. Tapi tahukah Bapak Ibu, pada saat Allah mengasihi kita tuh tanpa syarat gitu loh. Pada saat kita masih berdosa, dia mengasihi kita. Apa sih alasan kita? Kalau kita masih belum bisa mengasihi karena orang tuh jengkelin, orang tuh ngeselin, orang tuh sering ngecewakan, orang tuh sering nyakitin kita. Kayaknya kita nggak punya alasan kalau kita nggak bisa mengasihi orang-orang tersebut. Kalau kita lihat di Lukas 6 ayat 27, kalau Bapak Ibu bisa buka ya di Lukas 6 ayat 27, dikatakan, di perikopnya dikatakan kasihilah musuhmu. Di ayat ke-27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu kata firman ya kan, dikatakan kasihilah musuhmu. Kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kita. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dan bukan hanya sampai di sana, Bapak Ibu Saudara, dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu gitu ya. Kalau lebih keren lagi ya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kadang-kadang pada saat kita error, jangankan minta berkat, kadang-kadang kita berdoa yang nggak benar gitu loh ke orang lain, karena pada saat kita jengkel ya. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu adalah kebenaran yang sungguh-sungguh mungkin secara manusia kita pasti nggak bisa gitu loh. Tapi saya percaya pada saat kita menerima kasih Kristus, gak ada yang mustahil kok buat kehidupan kita. Kasih Kristus yang memampukan, Roh Kudus yang selalu memampukan, memberikan kekuatan untuk kita bisa berdoa bagi orang yang mencaci kita, untuk kita bisa memberkati orang yang mengutuk kita. Itu hanya karena kasih Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Terus sekarang, bagaimana sih kita mengaplikasikan, kita menghidupi kasih Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, saya mencatat bahwa pada saat kita mau mengaplikasikan kasih Kristus dalam kehidupan kita adalah hidup melayani. Hidup kita pakai untuk melayani. Kita lihat ya di Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan,
Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kita baca di TSI, kalau Bapak Ibu punya terjemahan TSI, dikatakan dengan jelas banget ya, dikatakan apa saja di ayat ketiga, apa saja yang kalian masing-masing lakukan, tidak boleh mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan dirimu. Tetapi utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman daripada kepentinganmu sendiri dan tetap rendah hati. Di ayat keempat dikatakan, janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Hidup melayani, berbicara, kita hidup nggak fokus pada kepentingan kita sendiri. Seperti tadi dikatakan di Filipi 2 ya. Yuk coba kita mulai mikir kepentingan orang lain. Utamakan, dahulukan kepentingan orang lain. Jadi saya simpulkan gini, hidup melayani adalah hidup yang kita mengambil inisiatif yang duluan. Bukan hidup yang menunggu, dan menunggu. Jadi hidup yang mengambil inisiatif. Kita lihat orang ini memerlukan apa. Sebelum orang ini ngucap, kita dengan mata kita bisa melihat orang ini perlu apa. Sebelum orang ini meminta bantuan, yuk kita ambil inisiatif untuk kita menjadi suka menolong, untuk kita ringan tangan untuk membantu orang tersebut. Seperti anak yang tadi saya ceritakan yang kecil, dia tahu mamanya butuh. Sebelum mamanya minta bantuan, dia sudah datang, "Mah, saya aja yang pergi ke warung beli garam." Jadi hidup melayani hidup yang berinisiatif. Kita lihat orang ini butuh, sebelum dia minta, yuk kita sama-sama menawarkan, memberikan pertolongan. Seringkali kita manusia ya, kita menunggu orang lain sudah berbuat baik kepada kita, baru kita melakukan perbuatan baik itu ke orang lain. Tanpa kita sadari. Kadang-kadang saya juga seperti gitu, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya melihat, oh kalau orang ini sudah berbuat baik pada saya, baru saya meresponi perbuatan baik orang itu. Langsung seperti itu. Tapi kebenaran firman pada saat kita hidup dalam kasih Kristus, pada saat kasih Kristus ada dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang berinisiatif. Kita nggak menunggu orang lain melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, baru kita melakukan kebaikan pada orang tersebut. Tidak. Tapi sebelum orang itu melakukan kebaikan dalam hidup kita, kita terlebih dulu memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu, dan tentunya itu bukan karena kita. Itu karena Roh Kudus yang selalu berbicara, yang terus bergerak. Karena saya percaya kasih itu berbicara tindakan, bukan cuma perkataan ya. Coba kita baca ya di Matius 20 ayat 28. Di Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Sama seperti Yesus datang itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi hidup dalam kasih Kristus adalah hidup yang melayani, hidup yang punya inisiatif untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Bukan menunggu kebaikan yang sudah kita terima, baru kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu hidup yang melayani yang pertama. Yang kedua, saya mencatat bahwa hidup dalam kasih Kristus itu berarti hidup yang menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Ya, hidup yang menerima orang lain apa adanya. Contohnya paling gampang ya, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang sudah berumah tangga, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita sudah memiliki pasangan, kita menerima pasangan kita itu apa adanya, ya kan? Kita menerima kelebihan dan kekurangan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita maunya menerima orang itu cuma kelebihannya aja, ya kan? Bukan kekurangannya. Kalau kekurangannya, waduh, kayaknya kita zoom besar-besar nih kekurangan orang. Kekurangan kita nggak kelihatan. Tapi kekurangan orang lain, dari jauh pun kita bisa kelihatan, waduh, orang ini gini, A, B, C, D, E, gitu ya. Tapi pada saat kita hidup dalam kasih Kristus itu berbicara hidup yang menerima orang lain apa adanya. Terutama dalam kehidupan rumah tangga. Yang kita 24 jam, apalagi dalam masa pandemi ini ya, kita keluar seperlunya, waktu bersama keluarga banyak, kita bisa melihat kekurangan pasangan, kelebihan, di mana kasih Kristus memampukan kita untuk menerima pasangan apa adanya. Kan kalau seperti janji pada saat janji nikah,
Itu kan dikatakan kita menerima pasangan dalam keadaan suka, duka, sakit, sehat seperti itu, miskin, kaya. Jadi kita diajarkan untuk menerima bukan cuma pasangan, menerima semua orang di sekitar kita itu apa adanya, nggak ada term and condition. Kalau kita menerima orang lain, kita baca di Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah menerima kita pada saat, bukan pada saat kita sudah baik, pada saat kita sudah tidak berdosa, enggak. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita, pada saat kita masih berdosa, kita masih cemar, kita masih kotor. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia menerima kita dengan segala kekurangan kita, segala kejelekan kita, segala perbuatan kita yang cemar itu Dia terima semua. Apa sih yang menjadi alasan kita kalau kita nggak bisa menerima orang lain apa adanya? Pasti kita nggak punya alasan lagi kan seperti itu. Kita terima orang lain apa adanya, bukan ada apanya. Contoh, mungkin kalau kita tahu, banyak orang bilang, iya I love you, seperti itu. Bedanya kalau kita hidup pada dalam kasih Kristus, kita ngomong I love you, nggak cuma sekedar perkataan, ada tindakan, mana saya bilang I love you kepada suami saya, ada tindakan di mana saya berusaha memberikan terbaik kepada suami saya, seperti itu. Tapi bagaimana dengan I love you yang di luar sana, yang orang-orang yang belum mengenal Kristus, mereka I love you karena ada apanya. Contoh paling gampang, umpamanya wanita-wanita yang nggak benar di luar. Dengan gampangnya, dia berkata, I love you pada banyak-banyak pria. Apakah memang I love you yang berasal dari dalam hati? Saya percaya tidak. Mereka mengatakan I love you karena apa? Ada udang di balik rempeyek. Ada kepentingan-kepentingan. Biasanya kalau seperti itu, ya kepentingannya adalah UUD, ujung-ujung duit gitu loh. Ngomong I love you karena apa? Karena pengen duitnya, karena pengen diperhatikan. Itu yang terjadi di luar sana. Tapi kita pada saat kita percaya pada Kristus, kasih-Nya memenuhi kehidupan kita. Pada saat kita ngomong saya mengasihimu, itu bukan cuma perkataan, tapi ada tindakan kita yang nyata, yang kita ekspresikan kepada orang-orang, yang kita bilang saya mengasihimu. Jadi saya mengasihimu itu bukan cuma perkataan, tapi itu berasal dari dalam hati. Gitu ya Bapak Ibu. Saya kemarin saya ada membaca ya satu kisah nyata tentang bagaimana kita menerima orang lain apa adanya. Kayak gini. Di Amerika ada seorang pemuda ya. Pemuda ini adalah seorang yang melayani di gereja. Nah, pada saat dia seorang pemuda, dia melayani, terus dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya merindukan, saya mempunyai pasangan yang terbaik dari Engkau, yang cinta Tuhan, yang seiman dan sepadan. Singkat cerita, dia menemukan pasangan itu sama-sama melayani dan mereka menikah. Nah, setelah mereka menikah, terus mereka satu sebagai suami istri, terus doa mereka berubah. Bukan lagi meminta pasangan gitu loh. Terus pemuda itu berdoa, Tuhan terima kasih untuk keluarga terbaik, biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati seperti itu ya. Diberkati dan juga kami merindukan mempunyai keturunan seperti itu, keturunan yang terbaik, keturunan ilahi yang Kau anugerahkan. Singkat cerita, 7 tahun kemudian gitu loh, baru dikatakan didapetin istrinya hamil. Waktu pada saat istrinya hamil, doanya berubah lagi. Dia bilang gini, Tuhan terima kasih untuk berkat. Kami percaya anak yang ada di dalam kandungan ini adalah anak yang berasal dari Engkau, anak yang taat, yang takut akan Tuhan. Dia mengucap berkat kepada anak yang ada di dalam kandungan itu. Adalah anak yang terbaik, adalah benih ilahi yang ada di dalam rahim ini. Itu setelah nunggu 7 tahun, istrinya hamil, terus melahirkan. Pada saat melahirkan, jadi suami istri ini dari keluarga yang mampu gitu loh. Jadi secara kondisi keuangan mereka berkecukupan. Nah, setelah itu anak ini lahir, seorang anak laki-laki. Nah, setelah lahir, setelah 3 hari dari proses kelahiran itu, ternyata dokter memanggil si suami. Iya, ada apa dok? Iya, ada kabar yang kurang menyenangkan tentang bayi ini, dikatakan seperti itu. Terus si suami bilang, iya dok, saya
saya siap untuk menerima kabar baik, kabar yang kurang baik pun saya siap menerima. Singkat cerita dokter itu bilang bahwa anak ini menderita cacat mental seumur hidup gitulah, cacat mental ya, mental seumur hidup dan tidak mungkin disembuhkan itu menurut dokter seperti itu. Jadi singkat cerita suami istri bilang, "Oke, Dok, kami menerima," seperti itu. Jadi seiring dengan proses dari bayi ini, dari bayi sampai besar gini, memang tidak mudah ya bagi orang tua yang memelihara, merawat anak yang cacat mental seperti itu. Tapi di sana diceritain bahwa orang tua ini tetap luar biasanya, dia tetap mengucap syukur, dia tetap memberikan yang terbaik buat anak ini. Dibikin kamar bayi yang bagus, semua keperluannya disediakan dengan keperluan yang terbaik buat anak ini. Dari dia bayi sampai dia dijadikan balita, pertumbuhannya gitu ya memang agak susah untuk merawat, tapi mereka merawat sampai dengan dengan sepenuh hati. Sampai diceritakan sampai anak ini pemuda menjadi seorang remaja waktu seorang remaja. Nah, seorang remaja yang luar biasa. Jadi kan suami istri ini adalah orang yang mampu ya. Jadi kalau mereka ada acara-acara kondangan untuk menghadiri pesta, rapat gitu, luar biasanya anak itu mereka bawa. Mereka bawa dan diceritakan suami ini memperkenalkan anak mereka kepada kolega-kolega, kepada teman-teman mereka seperti itu. Ini loh anak kami, waktu itu namanya Raymond. Ini adalah anak kami namanya Raymond. Dia adalah anak yang ganteng, ini adalah anugerah Tuhan buat kami. Ini adalah berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan curahkan untuk rumah tangga kami. Begitu. Dia memperkenalkan anak itu meskipun secara waktu itu diceritakan secara fisiknya gitu ya. Kalau umpamanya anak ini ngomong gitu, mungkin maaf air liurnya sering netes gitu ya. Kadang masih kalau tiba-tiba bisa busah keluar dari mulutnya, itu dengan secara tiba-tiba. Tapi orang tua ini dia maksudnya nggak merasa malu. Mereka tetap bersuka cita, mereka mengucap syukur atas anak ini. Seperti itu. Jadi mereka menerima anak ini dengan sepenuh hati mereka merawatnya. Dan tidak sampai sana Bapak Ibu. Dikatakan suatu kali anak ini kan sudah remaja gitu ya. Anak ini suatu kali pagi-pagi, jam 4:30 pagi, dia itu pengen gitu loh. Dia bangun pagi, dia pengen membuatkan sarapan buat papanya. Dia pengen buatkan sarapan. Jadi dia bangun pagi, terus dia ambil roti. Dia ambil roti, dia potong, dia iris tuh roti, waktu diceritakan 2 helai gitu, terus dia masukkan ke ada microwave gitu ya. Microwave terus dia tekan pemanasnya itu, kalau microwave pemanasnya 200 derajat dengan timernya 10 menit gitu ya. Mungkin ibu-ibu tahu yang bisa pakai microwave, kalau 200 derajat dengan 10 menit, apa jadinya itu roti? Itu pasti gosong ya. Jadi dia melakukan itu gitu lah. Setelah 10 menit ting gitu ya, ting itu microwave, dia keluarkan roti itu yang memang agak gelap-gelap seperti itu. Terus dia tahu kalau papanya tuh suka makan selai kaya. Dia oleskan selai kaya. Dia bilang, "Ih, papa saya ini suka banget kalau selai kaya tambah banyak tambah enak," katanya. Jadi dia oleskan banyak banget biar papa saya menikmati. Setelah itu 2 itu terus dia tutup roti itu, terus dia taruh di nampan. Saya juga ingat, oh ya papa saya tuh suka banget makan telur sama roti. Akhirnya dia ambil panci, terus dia nyalakan kompor, terus dia buka telur, dia taruh di panci itu, langsung setelah itu dia angkat lagi. Taruh, terus dia angkat lagi tuh telur yang di dalam panci, terus dia tuang di dalam di piring seperti itu ya. Otomatis kita tahu ya, mesti telur itu belum matang banget ya, masih mentah seperti itu, taruh di piring. Setelah itu dia dalam hati anak ini ya Raymond, papa saya pasti senang. Terus, oh iya papa saya tuh suka kopi katanya. Papa saya suka banget minum kopi. Saya bikin juga lah kopi buat papa saya. Nah, biasanya dia lihat kalau papanya bikin kopi pakainya 2 sendok doang kopi, taruh di gelas. Kalau 2 sendok, saya kasihlah 5 sendok. Tentu kalau 5 sendok makin wangi, makin legit. Kan tambah banyak kan tambah enak biasanya. Dia kasihlah 5 sendok, dia aduk, apa-apa saya pasti menikmati kopi ini. Karena saya kasih 5 sendok, pasti lebih enak seperti itu. Mami kerinduan anak itu dia pengen menyenangkan papanya. Dia pengen memberikan yang terbaik. Sudah siap semua, dia bawa nampan itu, dia bawa masuk ke kamar papanya. Papanya waktu itu masih tidur dikatakan kan, "Papa bangun." Sekali papanya bangun kaget gitu ya. Ini saya sudah menyiapkan sarapan yang terbaik buat papa. Nah, tentunya papanya sekali bangun kaget dan juga keciuman kan, bau gosong, bau kopi yang legit banget seperti itu.
oh ya gitu kan, terima kasih, iya ini saya bangun pagi saya pengen menyiapkan sarapan yang terbaik buat papa. Jadi singkat cerita papanya, ayo makan. Ya sudah, terus papanya langsung makan. Papanya makan, meski roti itu Bapak Ibu tahu yang gosong gitu kan, papanya makan dengan sukacita. Terima kasih ya nak, sudah memberikan roti. Ya nggak cuma roti Pak, ini juga ada telur. Papa kan suka makan telur gitu kan. Makan juga papanya, meskipun mentah Bapak Ibu. Papanya makan dengan sukacita. Makan. Setelah gitu, ini Pak kopinya lagi Pak. Ini saya bikin spesial loh untuk Papa. Terus papanya minumlah tuh kopi. Terus dia bilang, iya nak, kopinya kok pahit sekali. Dia bilang kayak gitu. Iya, kan Papa tahu kalau kopi itu kan memang pahit rasanya seperti itu. Tapi tadi saya tuh pakai 5 sendok Pak, karena kopi tambah banyak kan tambah legit, tambah wangi. Ya, enak banget. Jadi papanya minum sampai habis. Terus setelah papanya minum, makan roti, makan telur, minum kopi, sudah selesai semua. Terima kasih ya nak. Anaknya cuma diem, dia senyum seperti itu. Terus papanya memeluk anaknya, Bapak Ibu Saudara. Dia memeluk anaknya, terima kasih ya nak, buat sarapan yang terbaik yang kau berikan. Mungkin dengan keterbatasannya dia membuat roti yang gosong, telur yang mentah, dan kopi yang pahit. Tapi dia kan pengen nih memberikan yang terbaik. Ya kan, selainya dibanyakin, telurnya dikasih, kopinya dibanyakin. Papanya, terima kasih ya nak, atas maksudnya sarapan yang terbaik. Papanya menangis, dia memeluk anak itu. Di sana diceritakan, di caption papanya ngomong gini, tahukah kita semua bahwa anak ini, yang cacat ini adalah gambaran kita. Seperti itu. Mungkin seringkali, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengusahakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya kan, kayak anak ini, dia berusaha menyuguhkan sarapan yang terbaik buat papanya. Mungkin dengan keterbatasan dia, rotinya gosong, telurnya mentah, dan kopinya pahit. Dikatakan di sana. Tapi, anak ini adalah gambaran kita. Yang kita pengen memberikan yang terbaik, tapi karena kita terbatas, kadang yang menurut kita terbaik belum tentu terbaik buat Tuhan, ya kan? Menurut anak ini terbaik, ternyata belum nikmat menurut papanya. Tapi papanya gimana? Dia tetap mengucap syukur. Dia dia melihat bahwa hati anaknya itu begitu luar biasa gitu kan. Merindukan, menyuguhkan yang terbaik dengan keterbatasannya dia. Begitupun dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya begitu diberkati gitu pada saat saya baca cerita ini. Kita dengan keterbatasan kita sering pengen memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, ya kan? Kita menyuguhkan semua yang terbaik dan keterbatasan kita. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah kan bilang, oh ya inimu kurang baik. Enggak, Tuhan Yesus menerima. Dia menerima kita apa adanya kan. Dengan kita suguhan kita yang tidak enak pun seperti itu dalam mungkin kalau kita lihat suguhan ini ya, tapi Tuhan Yesus menerima tanpa ada komplain apa-apa. Dia menerima kita apa adanya. Itu. Jadi cerita ini sangat memberkati saya seperti itu. Saya lihat kehidupan saya, yang saya seringkali pengen memberikan yang terbaik, ternyata pun seringkali mungkin belum terbaik bagi Tuhan. Tapi Tuhan menerima saya apa adanya. Dia nggak pernah komplain, kamu kurang ini, enggak. Dia cuma bilang, aku mengasihimu. Dia melihat hati kita yang pengen selalu menyenangkan dia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat kita belajar menerima orang lain apa adanya, kita lihat ya, kita pun seringkali dan keterbatasan kita pingin beri yang terbaik, tapi kita masih terbatas. Karena yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat orang lain. Tapi pada saat kita belajar gitu loh, apapun yang orang lain perbuat pada kita, yuk kita belajar mengucap syukur. Ya, beri apresiasi pada orang lain gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, pada saat kita belajar tentang hidup dalam kasih Kristus, itu berbicara hidup yang rela berkorban. Rela berkorban, kenapa sih? Pada saat saya merenungkan, kenapa sih? Pada saat kita hidup, kita rela berkorban. Ternyata pada saat kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang luar biasa sempurna, yang total, sudah nggak ada lagi yang bisa dikorbankan selain nyawanya sendiri gitu ya. Setidaknya pada saat saya mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, setidaknya itu sungguh-sungguh menginspirasi saya, memotivasi saya untuk saya juga bisa belajar berkorban dalam kehidupan ini. Karena saya melihat kalau Tuhan Yesus saja bisa berkorban, hidupnya yang dia korbankan buat kita. Masa sih kalau saya melihat hidup saya cuma-cuma berkorban, korban waktu, mungkin korban perasaan,
kendaraan, mungkin korban dompet, masa sih saya nggak mampu. Sedangkan Tuhan Yesus berkorban, nyawanya sendiri dia korbankan buat saya. Jadi sungguh pada saat saya merenung ini, saya melihat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh menginspirasi saya, memotivasi saya, menggerakkan saya untuk saya bisa lebih lagi gitu loh. Lebih lagi mungkin dengan keterbatasan saya, lebih lagi untuk saya bisa memberikan waktu, mungkin memberikan materi yang terbatas kayak gitu ya, memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan tentunya kita bisa berkorban, itu pun karena ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kasih itu yang menggerakkan kita untuk kita bisa berkorban, melakukan sesuatu buat orang lain. Kalau pada saat kemarin saya merenung ya, kenapa orang itu tidak bisa berkorban? Ada kan? Kenapa sih seseorang nggak bisa berkorban? Kenapa sih seseorang nggak rela berkorban? Seseorang belum bisa berkorban, tidak rela berkorban. Karena apa? Yang pertama, karena dia belum pernah mengalami dan merasakan kasih Kristus. Pada saat kita menerima, mengalami, dan merasakan kasih Kristus itu gampang banget bagi kita untuk berkorban. Jadi orang yang belum bisa berkorban karena mereka tidak ada kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka belum pernah mengalami dan merasakan kasih itu sendiri. Dan juga orang itu lebih fokus pada semua yang dia miliki adalah usaha dia. Semua yang dia miliki karena kehebatan dia. Semua yang dia miliki karena upaya dia. Yang cenderung membuat orang itu jadinya apa? Jadinya serakah. Jadinya pelit, ngerasa semua yang dia miliki adalah milik dia. Tapi pada saat kita merasakan kasih Kristus, kita tahu bahwa apapun yang kita miliki nggak ada apa-apanya kok dibanding kita sudah memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Materi kita tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan bahwa setiap kita sudah memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ada janji keselamatan yang sudah kita terima bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa berkorban, rela, karena kasih Kristus itulah yang bekerja, yang memampukan kita untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Kalau di luar sana orang rela berkorban, mungkin mereka ada orang yang belum mengalami kasih Kristus, mereka bisa berkorban. Tapi mereka berkorban karena apa? Mereka pingin ada balasannya. Mungkin mereka pingin dihargai, mungkin mereka pingin dipuji, mungkin ada kepentingan-kepentingan nih yang mereka peroleh dari pengorbanan yang mereka lakukan. Tapi saya percaya bahwa pada saat kita sudah mengenal kasih Kristus, pada saat kita ngomong kita rela berkorban, pada saat kita memberi itu kita memberi dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, tanpa ada pikir dibalas atau gimana, enggak. Memang kita digerakkan oleh kasih itu untuk kita bisa berkorban bagi orang lain. Kalau di Alkitab kita lihat ya di janda miskin ya, di Lukas 21 ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Di mana janda miskin itu memberi bukan dari kelimpahannya. Dia memberikan cuma 2 peser ya. Dia memberi 2 peser, tapi Yesus berkata bahwa dia memberi paling besar nih di antara orang-orang yang sudah memberi. Itu karena apa? Bukan dia memberi dari kelebihannya, dari kekayaannya, tidak. Tapi dia memberi dari kekurangannya. Tapi pada saat dia memberi, itu adalah wujud kasihnya. Bukan karena dia ya mau gaya-gayaan, pokoknya yang penting saya memberi, enggak. Wujud kasihnya, dia pun memberi dari kekurangannya. Atau kita melihat dari jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, di mana para jemaat mula-mula ini pada saat mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tahu mereka memiliki keselamatan kekal. Dengan demikian mereka gimana? Mereka mau kan? Mereka menjual semua miliknya dan membagi-bagikan, dan semua apa yang ada pada mereka, mereka tahu bahwa itu adalah milik bersama, bukan mereka mengikat materi itu milik mereka pribadi. Di jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul 4 ya. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Terus di ayat ke-33, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan yang berikut-berikutnya, ntar Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Itu kenapa mereka bisa mau memberi, berkorban seperti itu. Pada saat mereka tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang lebih berharga
daripada apapun yang pernah mereka miliki sampai saat ini. Ya, jadi kita belajar 3 hal ya Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup dalam kasih Kristus. Yang pertama, hidup melayani. Kita jadilah orang yang berinisiatif. Jangan karena kita menerima kebaikan orang, baru kita melakukan kebaikan itu kepada orang tersebut. Sebelum orang melakukan kebaikan, yuk kita ringan tangan. Kita memberikan kebaikan, memberikan pertolongan bagi banyak orang. Itu adalah hidup melayani. Yesus pun datang ke dunia ini bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang pertama, yang kedua adalah menerima orang lain apa adanya. Karena apa? Kita pun diterima pada saat kita masih berdosa. Dan yang terakhir, rela berkorban. Kita bisa rela berkorban karena apa? Karena kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk kita bisa memberi, untuk kita bisa rela berkorban. Karena kita tahu bahwa kita sudah memiliki suatu harta yang sangat-sangat berharga, yaitu keselamatan yang kekal di dalam Yesus. Itu tidak ada bandingannya dengan apapun yang sudah dipercayakan, dipinjamkan nih pada kita di dunia ini. Itu udah harta yang paling berharga, yang tidak ada duanya. Mungkin uang kita sebanyak apapun, itu pun nggak bisa dibeli gitulah dengan uang kita. Jadi 3 ya, hidup melayani, menerima orang lain apa adanya, dan rela berkorban. Dan kita baca di ayat terakhir ya, di Efesus 3 ayat 18 sampai 21. Di Efesus 3 ayat 18 sampai 21 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi dalam renungan ini, biarlah saya percaya setiap keluarga New Life sudah menerima kasih Kristus itu, sudah merasakan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita, dan sudah mengalami kasih Kristus, dan kasih itulah yang memampukan kita untuk kita bisa hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi hari ini kita belajar 3H. Apa 3H? Yang pertama, hidup yang melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian pula kita melayani. Yang H yang kedua apa? Hidup yang menerima orang lain apa adanya. Yesus menerima kita apa adanya, demikianlah kita menerima orang lain apa adanya. H yang ketiga adalah hidup yang rela berkorban. Yesus rela berkorban bagi kita, demikian pula kita rela berkorban bagi orang lain. Karena ada kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita renungkan 3 hal ini. Apa yang pertama tadi? Sama-sama katakan. Hidup yang melayani. Katakan bersama, hidup yang melayani. Yang kedua, hidup yang menerima. Menerima orang lain apa adanya, menerima diri sendiri juga apa adanya. Jangan kita menerima orang lain, tapi diri sendiri kita nggak terima. Gitu kan ya. Kadang kita ada keterbatasan, kekurangan, kita belajar menerima. Dan tetap memberikan yang terbaik karena Tuhan melihat hati. Oke. Yang ketiga apa? Hidup yang rela berkorban. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita secara pribadi. Sehingga hidup kita boleh melayani, menerima, mengasihi orang lain apa adanya, dan rela berkorban. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kau nyata dalam hidup kami. Makasih atas semuanya Tuhan. Kau baik dalam hidup kami. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Yeni boleh pimpin doa firman. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi setiap kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Biar kami Tuhan, setelah kami sudah menerima kasih Tuhan itu, kami juga Tuhan boleh menjadi orang Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyebarkan kasih itu bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini Tuhan boleh hidup di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati Tuhan, Bu Gembala Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan. Berkati apapun yang dia lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan hati Kristus ada dalam hatinya Tuhan. Kami percaya dia boleh Tuhan menjadi teladan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Dalam mempraktekkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati kesehatannya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang dia rindukan Tuhan, Engkau boleh nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk seorang Ibu Gembala yang begitu luar biasa Tuhan, yang menopang Tuhan pelayanan Bapak Gembala Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Tuhan. Biarlah Tuhan kasih itu juga Tuhan boleh terus mengalir Tuhan dalam kehidupan Bapak Gembala Tuhan. Sehingga setiap orang yang bertemu dengannya Tuhan boleh merasakan kasih Kristus itu. Boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati keluarga ini Tuhan. Berkati Tuhan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta anak-anaknya Tuhan boleh menjadi teladan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati juga untuk kesehatan Bapak Gembala Tuhan. Biarlah kesehatan sempurna Tuhan. Sampai visi dan misi yang telah Kau percayakan dalam hidup Bapak Gembala boleh terrealisasi dengan baik Tuhan. Dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Untuk keluarga ini kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk berjalan dalam panggilan-Mu Tuhan. Untuk menyelesaikan visi yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama dengan saya katakan amin. Amin, amin, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Sambil kita menyembah Tuhan. Sembahku beri
Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Mari kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia yang mencintai saudara dan saya tanpa syarat. Ia yang telah memberikan kasih karunia-Nya, yang menanggung semua ganjaran akibat penghukuman, akibat dosa saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada-Nya. Dia baik. Dia baik. Kami sungguh bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya salib Kristus yang telah menebus, membenarkan dan menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga hidup kami mengalami kelimpahan kasih Tuhan. Kelimpahan berkat-berkat rohani, kelimpahan berkat-berkat jasmani. Kami boleh hidup dan berkuasa, hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus yang Dia permuliakan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang terus melimpah ruah dalam hati dan hidup kami. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan memenuhi setiap kami. Memenuhi setiap keluarga New Life dimanapun kami berada saat ini. Kasih yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan telah melenyapkan ketakutan dalam hidup kami. Telah memberikan kami damai sejahtera. Hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Kristus tercurah dalam hati kita. Melalui Roh Kudus yang telah diberikan atas kita. Ia yang mencurahkan kasih-Nya atas kita. Hiduplah dalam kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap orang yang berjumpa dengan kita. Merasakan kasih Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang terus melayani. Menerima tanpa syarat. Dan memberikan hidupnya bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersyukur atas semuanya Tuhan. Makasih buat semuanya. Makasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saudara, pengumuman kita buat minggu ini. Hari Senin dan Jumat kita ada pemuritan. Hari Senin kita akan pemuritan tentang hukum Taurat.
Jadi saudara yang bertanya-tanya tentang hukum Taurat, bagaimana ini, masihkah kita harus mempersembahkan korban, masihkah kita harus memberikan persembahan persepuluhan, dan sebagainya, pastikan saudara ikut di hari Senin. Apa kata firman, kita akan pelajari bersama gitu ya. Kemudian Senin dan Jumat kita ada kelas pemuritan. Hari Selasa ada NLC. Saudara, NLC saya berharap saudara-saudara bergabung secara online di NLC masing-masing gitu ya, karena NLC juga kita online. Kemudian hari Rabu, saudara, kita ada doa malam. Gitu. Dan yang pentingnya, saudara, kalau ibadah raya kita setiap hari Minggu jam 9 dan jam 4 sore. Jadi saudara-saudara yang menyaksikan lewat YouTube juga, karena kita live streamingkan di YouTube, saudara, ini sedang berjalan, saya juga memantau di YouTube dan berjalan bagus, puji Tuhan. Memang yang pertama tadi error, yang di-share Anda di grup New Life itu cuman jalan sebentar, tapi ini sampai ending masih berjalan terus dan baik. Puji Tuhan. Nanti kalau misalnya pas ibadah, saudara boleh share di Facebook saudara masing-masing setelah Anda share link YouTube-nya gitu ya, sehingga banyak orang bisa nonton juga gitu. Saudara, kita live streaming-nya melalui YouTube. Kemudian yang tidak kalah penting, yang saat-saat ini saya rindukan setiap keluarga New Life adalah family church. Saudara, sekali lagi saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan antara mesbah keluarga dengan family church. Saudara, saya berharap sebenarnya begini, kalau kita online begini, kita pastikan bukan dalam keadaan santai-santai, tidur-tiduran gitu ya, saudara, atau sambil ngapain, kita sedang beribadah online. Kita belajar menghormati Roh Kudus dalam ibadah kita. Makanya kita usahakan online-nya on time, saudara. Kemudian kita ikuti ibadah sampai selesai, saudara. Nanti sampai doa penutup kita bersama. Jadi kita konsentrasi penuh, kita belajar menghormati Roh Kudus dalam setiap ibadah kita. Nah, di dalam rumah tangga kita juga, saudara, ada yang namanya mesbah keluarga yang sehari-hari, saudara. Nah, itu sehari-hari kita renungan singkat. Tapi saya rindu saudara mengambil bagian dalam family church, maksudnya apa? Saudara menyelenggarakan kebaktian di rumah tangga saudara. Setiap kepala rumah tangga itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kebaktian, ibadah, menyembah Tuhan, mengajak anggota keluarganya. Saudara, jadi beda banget sebenarnya. Saya pun dengan keluarga saya terasa beda banget. Memang awal-awal terasa kaku. Kita tepuk tangan, anak-anak gak mau tepuk tangan gitu kan ya. Di sanalah kita mengajari anak-anak kita step by step, kasih pelan-pelan gitu ya. Tapi yang paling penting, waktu kebaktian, waktu family church, jangan sama seperti mesbah keluarga. Kalau mesbah keluarga kan sederhana, santai, dan sebagainya. Tapi kalau kebaktian, saudara yang menyampaikan firman harus persiapan dengan baik. Bahan akan diberikan di dalam grup family church. Tapi kalau saudara tidak mendaftar di grup di family church, saudara nggak akan dimasukkan dalam grup family church. Di grup family church itu ada informasi-informasi tentang keluarga, tentang apa yang sebaiknya kita lakukan, tentang liturgi dalam kebaktian keluarga kita, pelan-pelan kita bangun bersama, saudara. Dan saya berterima kasih dan sangat bersyukur buat saudara-saudara yang sudah menjalankan family church. Kenapa? Karena itu sangat membantu sekali dalam pengembalaan saat-saat ini. Dan saya berharap family church ini bukan kita adakan hanya pada saat corona saja. Tapi ini saya percaya inilah maunya Tuhan sebenarnya tentang gereja di akhir zaman. Kepala rumah tangga diperlengkapi, kepala rumah tangga memimpin anak-anaknya, saudara. Dan nanti kita akan melihat mau ada ibadah di gereja, dan bentuk gereja atau tidak, kita bersama dengan anak-anak kita tetap kuat dalam Tuhan. Jadi family church-nya nanti yang pengkhotbah mempersiapkan dan baik, yang worship leader mempersiapkan dan baik, saudara boleh pakai MP3 yang nanti dikirim di dalam grup family church, atau saudara mau nyanyi sendiri juga boleh, saudara. Makanya kita membantu pakai MP3 ini dengan tujuan, mungkin kalau saudara nyanyi sendiri kan nggak ada musik, nggak bisa main musik. Oke, pakai MP3 kita nyanyi bersama dengan MP3 seperti kita ibadah begini juga nggak ada masalah. Jadi kepala rumah tangga mengatur semuanya, bertanggung jawab sebagai gembala mengatur pelaksanaan kebaktiannya. Jadi harinya bebas, saudara pilih saja satu hari yang dalam rumah tangga saudara yang saudara bisa. Gitu ya.
Jadi saudara, saya sangat berharap kita semua bergabung dalam family church. Bagaimana dengan yang jomblo? Yang jomblo ya nggak apa-apa ikut online. Tapi kalau misalkan ada teman kos, boleh diajak didaftarkan family church. 2 orang sudah bisa mendaftar dalam family church. Kita akan bersama-sama saudara bertumbuh di sana. Saya percaya ketika kita melakukan family church ini akan banyak terasa perbedaan perubahan. Hubungan dengan anak-anak menjadi lebih dekat, anak-anak menjadi lebih mengenal firman, keluarga kita menjadi lebih mengenal firman, kita juga menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, apa yang kita ajarkan, itu yang kita hidupi. Makanya saudara dalam family church ini, saudara menyampaikan apa bahan yang dikasih dari New Life ya. Jadi saya berharap di sana. Kalau saudara mau renungan harian, misalkan mesbah keluarga, boleh saudara menyampaikan yang lain-lain. Cuman kalau NLC sama Family Church, usahakan bahannya dari New Life, saudara, dan diaplikatifkan. Kita belajar membuat bahan yang sesimpel mungkin bisa diaplikatifkan dalam rumah tangga kita, gitu ya. Jadi anak-anak kita juga mengerti. Dan saudara bisa membuat proyek-proyek kecil bersama dan keluarga, misalkan, kayak misalkan tadi, dikatakan apa, hidup yang memberi, misalkan. Ayo, bagaimana kita hidup yang melayani, hidup yang melayani. Yuk, kita melayani bersama-sama anak-anak, ada yang dikasih jadwal doa dan sebagainya. Gitu kan. Jadi lebih enak sudah kita ada belajar, ada prakteknya hidup yang menerima apa adanya atau hidup yang memberi. Sudah bisa buat suatu proyek bersama dan keluarga. Yuk, kita kasih makan anak jalanan, atau yuk ketika ada pengamen kita memberi, belajar memberi, yuk dari kas masing-masing anak-anak mungkin kan. Nah, di sana akan lebih hidup saudara aplikatifnya maksud saya. Jadi firman itu bukan hanya sekedar teori tapi dihidupin. Nanti ketika ada sharing misalkan jangan marah. Nah, itu akan sangat bagus bagi anak-anak. Ketika kita marah, anak-anak mengingatkan. Ketika anak-anak yang marah, kita mengingatkan. Itu akan saling, saudara. Itu bagus sekali, saudara, family church. Makanya kenapa saya berharap kita semua membentuk family church di rumah masing-masing dan segera mendaftarkan ke Anne, ke nomor New Life gitu ya. Sudah ada formatnya. Nanti Anne akan kirim kembali format bagaimana kita mendaftarkan supaya ada nama, tanggal lahir, ada anggota keluarganya, siapa dan sebagainya. Gitu ya. Oke, jadi itu saja pengumuman kita. Mari kita tutup ibadah kita, setelah itu kita boleh berfellowship bersama. Dan setelah ditutup, YouTube-nya akan dimatikan oleh Anne. Fellowship nggak perlu disiarkan. Nah. Oke, mari kita tutup ibadah kita bersama. Percaya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita deklarasikan iman kita bersama. Aku percaya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupku. Aku percaya kasih Kristus yang tanpa syarat itu melimpah dalam hidupku. Dan melalui hidupku, setiap orang yang berjumpa dengan aku boleh merasakan kasih Kristus. Sehingga hidup mereka juga boleh mengalami kasih Kristus dan boleh mengalami perubahan. Aku percaya hidupku menjadi berkat bagi banyak orang dengan berlimpah-limpah. Aku percaya kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, berkat-berkat-Nya, perlindungan-Nya, dan penyertaan-Nya sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani
dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi. Bersama dengan saya berkata, amin, amin.